Salam sehat. Perkenalkan saya Dr. Ruskandi, spesialis anak, ingin berbagi dengan ibu bapak sekalian pada saat ini, kali ini tentang demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue disebabkan oleh karena virus itu masuk ke dalam tubuh anak melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Kemudian nyamuk yang masuk ke dalam darah manusia ini akan menyebabkan perubahan-perubahan sifat permeabilitas dari sel-sel pembuluh darah. Gejala demam berdarah dengue pada permulaan tiba-tiba anak menjadi panas dan panasnya tinggi sekali, bisa 39 sampai 40 derajat Celcius, dan anak menjadi lesu, malas, tiduran, kadang-kadang sakit kepala, disertai juga kadang-kadang dengan sakit-sakit pada sendi dan sakit perut yang hebat. Gejala laboratorium yang harus diwaspadai adalah kekentalan darah dan jumlah trombosit. Jumlah trombosit pada demam berdarah dengue biasanya lebih kurang dari 100.000. Kapan kita harus waspada dengan demam berdarah? Terutama pada hari ketiga sampai hari keempat mulai panas enggak turun dan sudah didiagnosa sebagai demam berdarah, maka itulah gejala-gejala yang tadinya perdarahannya ringan berupa petehiye dalam kulit, bintik-bintik perdarahan dalam kulit yang disebut petehiye, yang bila berat bisa terjadi perdarahan di mana-mana, di mulut, di lambung, di usus, sehingga gejala-gejala fesesnya menjadi hitam karena darah. Gejala-gejala berat ini terutama disebabkan oleh karena cairan dari pembuluh darah berpindah ke dalam sel sehingga pembuluh darah kekurangan cairan, dinamai hipovolemik, dan kalau berlanjut terus terjadilah shock hipovolemik. Karena itu pasien-pasien demam berdarah dengue mulai hari keempat dan seterusnya akan dipantau dari waktu ke waktu, dari jam ke jam, kekentalan darah dan jumlah urin. Biasanya jumlah urin makin lama, kalau akan terjadi shock, kekentalan meningkat, kemudian trombosit menurun. Kalau sangat turun bisa terjadi perdarahan di mana-mana. Kemudian sakit perutnya menjadi hebat dan akhirnya pasien masuk ke dalam gejala-gejala sebelum shock, namanya pre-shock, yaitu kesadarannya berkurang, lalu ekstremitas menjadi dingin-dingin, berkeringat dingin, kemudian tensinya menurun, jumlah urine juga berkurang, dan sakit perut makin hebat. Kalau sudah terjadi gejala-gejala seperti itu, biasanya dokter akan mengganti cairan infus yang pada waktu masuk dengan cairan kristaloid seperti RL, ringer laktat, NaCl, akan diganti dengan cairan koloid. Dengan cairan koloid maka cairan-cairan yang tadi meninggalkan pembuluh darah akan kembali masuk ke dalam pembuluh darah sehingga kekentalan darah berkurang dan resok tidak terjadi. Proses ini bisa terjadi sampai hari ke-7 panas. Kalau sudah hari ke-7 panas, biasanya
insya Allah pasien akan normal kembali dan sehat kembali, tidak terjadi apa-apa. Demikian yang bisa sampaikan pada kali ini. Salam sehat.